Manusia boleh berencana, tapi Tuhan rupanya berkehendak lain. Hanya dalam waktu semalam Sungai Kapuas Hulu meluap akibat hujan turun merata di setiap anak sungainya. Meski begitu, rasa penasaran saya untuk mendapatkan hook up ikan belum sirna. Ini sebenarnya kita udah sampai di hulu. Ini udah memang spot kita di sini. Cuman tadi malam hujan deras. Ini sekarang air mungkin naik sekitar 2,5 meter. Tadi malam hampir kapal kita, perahu kita nih keseret, hampir karam. Ini air naik 2 meter. Ini sekarang kita masuk ke anak sungai aja kayak gini. Tapi kita udah terlanjur sampai sini, kita mencoba, mudah-mudahan masih ada hasil. Cuman nih tadi pagi kita suruh kru kita nih ABK suruh mancing, nggak tahu dia di mana dia pakai umpan. Kita casting belum dapat dari pagi. Airnya terlalu pasang tinggi. Wow, mantap! Seekor ikan keluarga catfish berhasil didapat dan ukurannya pun cukup besar. Ikan apa nih, Pak Abbas? Ikan apa ini? Ini bagarius, Pak. Hah? Bagarius yareli, Pak. Bagarius. Ini bagarius ini yang kita cari. Ini yang terkenal giginya tajam sekali nih. Wih, hampir lepas. Wih, lihat giginya. Sadis nih giginya nih. Nih. Ini jenis catfish nih. Nih, kita dapat foto tarik. Udah berdua? Ah, Mana? barusan ini. Dapat dua. Gawat. Siapa yang dapat? Dia tuh satu, saya itu satu. Oh, satu-satu. Wih, mantap. Ih, giginya nih Tajam tuh, Pak. tajam. Pakai umpan apa? Umpan tuh biasa cacing tuh. Mau makan cacing dia? Ikan dekat juga dikenal dengan nama Giant Devil Catfish. Sesuai namanya, ikan ini memang bisa tumbuh hingga berukuran monster dengan panjang maksimalnya mencapai 2 meter dan berat lebih dari 100 kg. Selain di Kalimantan, ikan ini juga bisa ditemukan di perairan Sumatera. Konon di daerah Nepal dan India, keluarga si Devil Catfish suka menyerang manusia. Sungutnya itu, kumisnya itu bukan yang kecil seperti ikan rata-rata ikan catfish, dia kaku. Ini sebenarnya dia untuk mencari makan juga dia. Detektor untuk meraba. Karena dia mencari makannya malam hari. Memang sangat disayangkan, tapi kalau sudah menghadapi kondisi sungai yang seperti ini, mau tak mau kami pun harus merelakan semua rencana trip mancing ini. Bensin ini jadi kita batal, kita nggak jadi casting di hulu. Kita udah sampai di hulu tapi ternyata banjir bandang. Ini air naik 2,5 meter. Jadi nggak mungkin kita mancing casting, nggak mungkin. Ini terpaksa kita kembali lagi. Jadi sebenarnya mancing gagal. Tapi kita mau ke hilir. Mudah-mudahan di sana ada anak sungai yang lagi bisa casting. Jadi kita sedang loading lagi, barang naik lagi. Kita kembali. Mudah-mudahan kita bisa lewat Jeram. Semoga saja perjalanan kami kembali ke kota Putus Sibau tidak mengalami kendala dan sampai dengan selamat. Ini riam teset yang kemarin waktu kita berangkat, dia masih riamnya itu antara 2,5 meter. Sekarang mungkin udah hampir rata nih, tapi masih tinggi juga. Cuman udah deras sekali, udah nggak mungkin. Jadi mesti kemarin kita perahu kita tarik di sini, kita naikkan ke darat. Ini dia nih tempatnya nih. Karena air pasang kayak gini jadinya nih, menyeramkan sekali. Waduh, kuat ya. Deras sekali karena airnya pasang. Waduh, kalau nggak dibantu rame-rame tadi terbalik, karam lagi dia. Bang nih di hulu Mahakam, di hulu nih, di hulu Kapuas. Bang kalau hujan airnya luar biasa. Hei, mudah-mudahan kita selamat sampai kembali ke sana. Karena masih ada tiga jeram lagi kayak gini yang kita mesti lewatin. Sungai Kapuas memiliki 20 anak sungai yang menyebar di Kalimantan Barat dan Tengah.
Karena itulah meski di daerah ini tidak ada hujan, tapi jika di hampir setiap anak sungai hujan turun dengan deras, tetap saja air akan meluap, bahkan bisa membanjiri desa-desa yang ada di sekitar pinggiran sungai. Satu, satu, dua. Ya. Oh, lanjut. Jika dipikir memang sungguh sangat mengecewakan. Jauh-jauh datang dari Jakarta ke pedalaman Kalimantan tanpa mendapatkan apa-apa. Meski begitu, saya pasti akan kembali lagi ke sini pada waktu yang benar-benar tepat untuk memancing. Sebelum kembali ke Pontianak, saya ingin melihat hasil olahan ikan yang menjadi khas daerah Hulu Kapuas ini. Jadi biasanya ini kalau umpamanya di Kalimantan Barat, ini kita butuh sibau. Kalimantan Barat itu orang bawa oleh-oleh itu kebanyakan ini ikan-ikan air tawar. Jadi ini mereka bilang ikan salai ya, ikan salai. Sebenarnya ikan asap dia. Ini lais tembiring dia. Beda ini. Ini katanya konon enak sekali ini. Ini lais saja, kecil. Ini lais tembiring, jadi diasap. Jadi hampir semua oleh-oleh ikan-ikan sini bukan ikan dari hasil laut, tapi dari air tawar. Sungai Kapuas merupakan rumah dari 700 jenis ikan air tawar dengan sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. Potensi perikanannya pun mencapai 2 juta ton per tahun. Makanya tak heran jika hasil olahan ikannya pun sangat melimpah dan beragam. Mancing mania! Mantap. Salah satunya adalah ikan toman. Ikan toman merupakan salah satu ikan air tawar yang digemari. Dagingnya yang putih lembut menjadikan toman menjadi salah satu santapan favorit, khususnya bagi penduduk Kalimantan Barat. Jadi dia ini materialnya nih bahan bakunya dari ikan toman dia. Jadi mereka bilang katanya ini kerupuk basah. Jadi bukan kerupuk kering, kerupuknya kerupuk basah. Contoh ikan toman menjadi hidangan favorit, salah satunya yang akan dijadikan makanan khas Putu Sibau. Namanya kerupuk basah. Meski namanya kerupuk bukan berarti sama seperti kerupuk yang ada di daerah Jawa dan sekitarnya. Kerupuk yang ini tidak mengalami proses penjemuran dan penggorengan. Sebenarnya bahan utama yang sering digunakan adalah ikan belida, tapi bisa juga diganti daging ikan toman karena di sini ikan toman sangat melimpah. Proses pembuatannya memang hampir sama dengan makanan khas orang Palembang, yaitu empek, yang berbeda di bahan baku dan sambal kacangnya. Pembuatannya pun cukup sederhana dan tidak memerlukan waktu yang lama.